ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والذي خلق السماوات والأرض والظلمات إلى النور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله في حديث اتق الله حيثما كنت واصبر سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق hasan. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur atas kehadirat Allah, di mana di pagi yang penuh barokah ini kita masih diberikan nikmat iman, masih diberikan hati yang cenderung ingin tetap sholat berjamaah di masjid. Terduga ini untuk memenuhi syarat Allah, yaitu sholat subuh berjamaah. Semoga setiap langkah panjenengan semua juga diberikan keberkahan oleh Allah dalam segala aktivitasnya, juga diberikan keberkahan sehingga nanti kita bisa menjadi hamba yang istiqomah hingga dipanggil oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para penerusnya. Semoga kita bisa menjadi penerus beliau dan tetap mengamalkan sunnah-sunnahnya sehingga dalam bisa dikumpulkan oleh Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh berjamaah yang dimuliakan Allah. Kemarin saya membaca salah satu kisah dari Rasulullah bersama Abu Bakar di Qasur tempatnya ketika kami ke tempat saudara kami, ke tempat teman kami juga. Ketika itu pada umroh, beliau menyampaikan bagaimana di sana diceritakan tentang kisahnya Rasulullah dan Abu Bakar. Lalu saya mencari kisahnya yang ternyata di situ sangat inspiratif, memberikan pembelajaran yang menurut saya sangat indah untuk kita praktekkan di kehidupan. Rasulullah memang sering tawaran kita seperti yang sampaikan Alhamdulillah Syaitanirrajim laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa seperti tawaran kita bahwa keteladanan kita bisa mencontoh dari Rasulullah. Singkat cerita, Rasulullah dan Abu Bakar pada saat itu hijrah ke Madinah karena Rasulullah sedang bekerja dalam keadaan terancam bersama Abu Bakar. Jadi kaum Quraisy itu berkumpul melakukan makar kepada Rasulullah, ingin membunuh. Dia memberikan kepada siapapun yang bisa mendapatkan Rasulullah baik hidup atau mati, maka akan mendapatkan 100 juta. Saat itu kafir Quraisy mengeluarkan segala upayanya dengan mendatangkan pembunuh atau pembunuh bayaran yang paling terkenal agar perencana atau yang kita sebut penerus jejak, dalam arti pencari jejak itu dicari untuk mencari jejak Rasulullah. Sampai suatu saat Rasulullah itu terpojok di sebuah masjid dan kecil, lalu Rasulullah bersama Abu Bakar di situ sembunyi. Bisa bayangkan kalau dengan suatu saat bisa pergi ke haji atau umrah, nanti akan diceritakan bagaimana kisahnya tentang Rasul itu. Yang sangat kecil, tidak mungkin untuk manusia mulia seperti itu. Tapi pada faktanya bahwa Rasul itu menjadi saksi sejarah bagaimana Rasulullah bersembunyi situ. Nilai terkandung dalam Rasul tadi ada dua. Yang pertama tentang ketauhidan dan bagaimana kepedulian Rasulullah yang kadang jarang tersentuh oleh orang. Yang pertama adalah ketika Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, yaitu wa an-nafi al-ghari law an ahadahu nadara tahta bermahi absarona. Ya Rasulullah, ketika saya dalam gua, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, bukan tidak kelihatan. Jadi bersembunyi baju. Ketika bersembunyi itu sedang terpojok. Lalu Rasulullah mengatakan, "Madallaka ya Abu Bakri bisnainillah salisuhuma." Jadi siapa yang ada di situ? Hanya dua orang, tapi ketiganya siapa? Allah.
Maka turun ayat la tahzan innallaha ma'ana. Itu ayat yang menurut saya sangat menggelegar, menenangkan ketika kita tahu artinya jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka yang terkandung yang pertama adalah bahwa Rasulullah mengajarkan tentang ketauhidan. Percayalah bahwa dalam segala aktivitas kita, ketika kita dalam kesulitan apapun itu, ketika kita mensandarkan kepada Allah SWT, maka kita akan dibimbing dibimbing oleh Allah SWT untuk mencari solusinya, akan menemukan solusinya. Dan pelajaran yang kedua yang jarang tersentuh oleh orang adalah kepedulian Rasulullah kepada Abu Bakar. Rasulullah memang saat itu terpojok, saat itu posisi terancam, diintimidasi karena kan masa-masa hijrah, diintimidasi. Tapi Rasulullah menahan kepedulian sangat besar terhadap Abu Bakar. Dan ini jarang tersentuh oleh kita semua, bahwa di balik susahnya Rasulullah itu dia masih tetap menahan kepedulian. Coba kita muhasabah ketika kita posisi terpojok, lalu ada dua orang yang butuh bantuan atau butuh penenang, kita pun tidak tenang, tapi bagaimana itu tenang dan menenangkan, dan itu pun sulit. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah menenangkan sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah juga tidak tenang karena gimana nih? Posisinya terpojok, ingin dibunuh dan tidak ada jalan keluar. Tapi Rasulullah mengamalkan atau meyakini tentang keesaan Allah. Dan ternyata kisah ini menjadikan pelajaran untuk kita bahwa kepedulian kepada seseorang itu adalah salah satu untuk mengobati kusamnya hidup kita. Ketika kita mau memberikan hal-hal yang positif, memberikan sesuatu kepada orang lain, maka yang dirasa yang dibutuhkan adalah bahagia. Rasulullah mengajarkan kepada kita, sedang dengan apapun, jangan sampai terasa kepekaan kita, kepedulian kita itu luntur. Dan beliau termasuk manusia yang kepekaannya sangat tinggi. Ternyata di buah ini mengajarkan yang menurut saya ketika saya membaca saya langsung merasa ternyata selama ini apakah saya pernah peduli terhadap orang lain? Ketika ada orang butuh bantuan, apakah saya peduli? Ketika ada maaf sampah di rumah saya, ada sampah teman saya, ada hal yang membutuhkan saya, apakah kadang saya langsung peduli? Langsung entah itu mengambil sampah, membersihkan di dalam, memasukkan ke dalam tong sampah, atau itu tetangga saya, saudara saya butuh bantuan, itu apakah saya langsung membantu? Nah, ini menjadi motivasi untuk kita bahwa kepedulian itu salah satunya adalah mengobati usaha itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu turun ayat di surat Al-Fat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi setelah kisah itu menurunkan surat Al-Fat, surat keempat, yaitu Dia yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka. Lalu Allah melanjutkan, walillahi nurus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Dan milik Allah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Yang patut kita pelajari adalah bagaimana nilai ketauhidan dan kepedulian yang dicontohkan oleh Rasulullah melalui kisahnya di dalam skenario untuk Rasul. Yang perlu kita garis bawahi juga kata Syekh Hasan Bidau bahwa salah satu tiang yang menyangga kesuksesan Rasul pada saat itu adalah ada at-tadarruf al-marhaliyah, maknanya berefek dan berproses. Bahwa dalam setiap kehidupan itu ada yang namanya proses, bagaimana kita menjadi baik, lalu muncul ke level. Jadi kita pasti akan dibedakan setelah kita berproses, maka ada perbedaan, yaitu level kita sebagai seorang mukmin. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga kisah dari Rasulullah dan Abu Bakar ini bisa menambah kepekaan kita kepada lingkungan, kepada keluarga kita khususnya, kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Tidak harus dengan hal-hal yang sifatnya materialistik, tapi bagaimana kita membantu seseorang itu sudah menjadi sedekah jariah. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, apa amalan yang paling bermanfaat? Kata Rasulullah
menyampaikan ketika Anda mau menyingkirkan tuli atau batu dari jalanan, maka itu bisa menjadi hal yang kecil, as-sabir dan najah. Kecil tapi menentukan bisa menjadikan kita menuju surga Allah SWT. Semoga acara ini menjadi keberkahan untuk kita dan menjadikan kita tetap istiqomah dalam ajaran Islam sehingga kita bisa nanti wafat benar-benar dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Jika ada yang salah berarti dari saya, jika ada yang benar katanya dari Allah. Kita tutup dengan doa kabar dan majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.